Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, baik, Coach. Terima Baik-baik kasih. aja. Gimana pengalaman hari pertama? Apa yang bisa didapatkan? Baru saja saya dapat telepon dan terpaksa ya memaksakan diri dengan Ya. bekal sedikit menganalisa suara. Wih, mantap. Wih, hasilnya gimana, Pak? Hasilnya saya dikejar-kejar, Kejar-kejar apa, Pak? suruh ngajar. Oh, bagus no. Bagus malah. Ada pengalaman yang lain. Suruh tuh yang minta Pak Wahyu untuk ngajar untuk belajar freestyle physiognomy. Nanti di kelas kita boleh. Atau nanti kalau misalnya Pak Wahyu mau lanjut ke level trainer, master practitioner sama trainer boleh. Bebas. Nanti pokoknya siapapun yang lanjut akan dapat keistimewaan salah satunya pendampingan sebrutal mungkin. Sebrutal mungkin itu apa? Sampai saat ini ada 7 orang atau 6 atau 7 orang yang sudah certified trainer freestyle physiognomy di mana mereka punya hak yang luar biasa untuk berdiskusi tanpa putus sama seperti yang dialami sama Bu Wati Karmila, Pak Wahyu dan Pak Rasdi di kelas daily hypnosis level trainer. Jadi diskusinya tiada henti sebenarnya. Tapi bedanya kalau kalau yang di freestyle physiognomy diskusinya kebanyakan privat, tidak di grup karena ya lagi-lagi ini bicara tentang dalamannya orang. Dalam artian di situ bisa berarti aib, di situ bisa berarti rahasia, di situ bisa berarti eh, hal-hal yang memang tidak boleh diumbar secara umum lah kayak gitu. Nah, ini mengingat lagi materi yang kemarin berkaitan dengan first impression. Rata-rata pada tertarik sama yang namanya ini nih. Nih, kesan pertama. Kesan pertama rata-rata selalu mengkonotasikan dengan cinta. Dan benar, kenapa kemudian saya ketika memberikan pengajaran selalu mencontohkan proses jatuh cinta karena pada dasarnya ketika kita menilai orang pertama kali sebelum kita melakukan dengan berbagai teknik baik itu grafologi sampai kemudian freestyle physiognomy dasarnya adalah fight and flight. Fight and flight itu adalah dasar di mana setiap kita melihat sesuatu kita akan selalu diberikan pilihan untuk suka atau tidak suka. Ini adalah alarm dari dalam diri supaya kita tahu nih ini cukup bahaya atau tidak untuk kita. Makanya saya menggabungkan di level dasar ini, di level dasar ini orang-orang yang belajar freestyle physiognomy selalu saya masukkan di kelas profiling with feeling. Karena apa? Mengasah feelingnya dulu. Seberapa tajam. Karena apa? Karena kita bicara tentang like and dislike. Bicara tentang sesuatu yang harus dihadapi atau justru dihindari. Acceptance or disacceptance. Diterima atau ditolak. Dan semuanya ini berkaitan dengan radar instingtif. Radar instingtif ini yang kemudian dibedah menjadi sesuatu yang dalam banget efeknya kemana-mana. Ilmu-ilmu yang berbasis tentang pengetahuan insting itulah yang kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu yang larinya ke hal-hal yang metafisik, pseudoscience. Kalau feeling itu rata-rata adalah pseudoscience tetapi bisa dilogikakan. Salah satunya adalah profiling with feeling ini. Profiling with feeling dengan freestyle physiognomy. Jadi ada logikanya. Ada lagi satu. Ketika kemudian sebuah ilmu atau sebuah sensasi fight and flight itu dirasakan,
Maka yang terjadi selanjutnya adalah kita punya pemahaman berdasarkan ilmu pengetahuan. This is knowledge. Psychological knowledge itulah yang kemudian membuat orang ketika berpersepsi, yang saya barusan jelaskan adalah proses sensasi, yang kalau misalnya ada radar like and dislike, maka yang kemudian terjadi adalah proses transduksi. Transduksi itu getaran sekecil rasa nyaman dan tidak nyaman ketika menghadapi sesuatu. Nyaman berarti diteruskan, tidak nyaman berarti di stop. Kenapa tidak nyaman? Biasanya ada trauma, biasanya ada pengalaman yang tidak menyenangkan, biasanya ada pengalaman yang tidak mengenakan di situ terjadi. Nah, termasuk ketika seseorang mengalami sebuah peristiwa yang erat kaitannya sama trauma suara. Trauma suara. Jadi orang itu bisa ketika menghadapi seseorang terus keinget suara yang tidak menyenangkan, akhirnya dia menjadi sedikit menjauh manakala dia berhadapan dengan seseorang dengan suara-suara tertentu. Apakah semua trauma itu adalah sesuatu yang buruk? Belum tentu. Bisa jadi trauma terhadap suara-suara tertentu itu karena dia pun pernah punya pengalaman atau sensasi yang kurang menyenangkan terhadap seseorang dengan suara tertentu tersebut gitu. Yang akhirnya membuat badannya bereaksi kalau berhadapan sama orang dengan suara begini, dia refleks mundur. Refleks mundur inilah yang kemudian menjadi atau dikenal sebagai proses transduksi. Taruh dulu. Nah, kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena baru aja Pak Wahyu Gunawan menanyakan sesuatu terkait dengan keunikan suara. Apakah benar, kata Pak Wahyu, suara itu merupakan bagian dari irisan antara pengalaman alami, natural experience, dengan apa yang pernah dialami, apa yang pernah dipersepsi tetapi tidak sempat dikatakan. Saya kasih gambarannya gini. Yang namanya munculnya suara, kenapa suara saya begini, itu adalah karena ada pengalaman tertentu yang mungkin kita semua tidak menyadari. Kenapa kok suara kita bisa sebindeng ini? Kenapa kok suara kita bisa semerdu ini? Kenapa suara kita bisa selembut ini? Kenapa suara kita bisa semelengking itu? Itu karena kita punya pengalaman masing-masing. Pengalaman apa? Ya bisa pengalaman fisik yang akhirnya membuat fisik kita beradaptasi, bisa pengalaman di mana kita berada di zona lingkungan tertentu yang juga membuat kita beradaptasi, sebuah pengalaman karena trauma tertentu yang akhirnya membuat suara kita yang tadinya merdu akhirnya menjadi lembut nyaris hilang. Saya pernah punya guru yang seperti itu. Guru SD saya, dulu awalnya suaranya lembut, bagus, keras. Tapi karena trauma tertentu, habis jatuh, ada trauma di area leher, tidak cedera, tapi akhirnya itu yang membuat suaranya melembut, bahkan nyaris hilang. Jadi kalau kita dengerin suaranya, pasti suara dia harus kita dengerin bener-bener gitu. Kupingnya kita majuin dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah bagian dari pengalaman hasil proses transduksi di badan. Nah, kesan pertama ini kemudian setelah transduksi ada perasaan nyaman gak nyaman, akhirnya melahirkan persepsi. Segala sesuatu yang tidak nyaman dipersepsikan akan berujung pada ketidaknyamanan. Dan inilah dasar pula sebuah ilmu yang namanya ilmu titen, sebuah ilmu sakti dari Jawa.
Ilmu titen itu adalah ilmu yang sangat amat berpegang teguh pada detail sensasi, pemahaman akan transduksi getaran rasa, dan keseringan intensitas persepsi. Misalnya, yang paling gampang, ketika orang Jawa ngelihat apa orang maghrib masih di apa ya pintu pintu rumahnya terbuka, terus orang Jawa mengatakan, oh, orang itu biasanya nanti pada saat malam hari akan mengalami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kenapa betul? Karena yang terjadi pada saat dia mempersepsikan sesuatu itu, kenapa kemudian menjadi kenyataan? Karena persepsinya kemudian berubah menjadi yang namanya kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadi one step after, satu tahapan setelah lahirnya tanggapan. Jadi, kalau bisa disimpulkan, semuanya berdasarkan pengalaman. Pengalaman yang terpolakan itu dipelajarinya di freestyle physiognomy. Termasuk nanti di level master practitioner, ini saya langsung belajar ngasih spill lah. Di level master practitioner kita belajar apa? Di level master practitioner dan level trainer kita akan belajar kenapa ada pola yang namanya pola bentukan. Kenapa ada pola yang namanya pola berulang. Dan kenapa ada pola yang namanya pola turunan. Yang kata orang kesimpulannya adalah pola karma. Kenapa itu bisa terjadi? Detail penyebabnya akan disebut atau dijelaskan lengkap di master practitioner. Tapi di sini kita belajar dasarnya bahwa semuanya sebenarnya adalah berasal dari sensasi alami dalam diri kita ketika menghadapi sesuatu. Apakah badan kita menerima ataukah menolak sesuatu itu? Kalau badan kita menerima, biasanya sensasinya akan nyaman. Getaran rasanya, hangatnya, sekujur tubuhnya akan menyamankan. Persepsinya, oh, yang hangat, yang nyaman itu akhirnya membuat persepsi kita tambah nyaman. Dan kemudian melahirkan sebuah kesimpulan bahwa orang yang ketika dari awal disebut atau dianggap menyamankan, maka sampai akhir pun akan menjadi pribadi yang menyamankan. Nah, ini poin penting sebenarnya dari penjelasan kemarin. Terus bicara tentang first impression, apalagi yang menarik buat saya adalah tentang suara lagi. Bahwa suara itu tidak lahir serta-merta orang ngomong terus emang dari awalnya suaranya begitu. Perubahan suara itu salah satunya selain hormon dipengaruhi oleh intensitas emosi. Intensitas emosi disebabkan utamanya adalah karena ada intensitas pengalaman yang kalau pengalamannya traumatik, maka suaranya kalau didengarkan baik-baik, maka di situ akan terdengar suara atau nada yang membuat kita miris. Orang-orang yang punya trauma itu rata-rata, nih di kelas sebelumnya, di batch sebelumnya saya nggak pernah bicara soal ini. Orang yang punya trauma rata-rata itu kalau ngomong di tengah omongannya ada getaran. Getaran antara afraid vibrate atau worried vibrate. Takut atau khawatir. Nah, kalau misalnya orang itu ternyata kehidupannya baik-baik aja, rata-rata kalau ngomong enak. Kenapa orang itu bisa suaranya bisa merdu? Karena kondisi batinnya sudah terlatih untuk menjadi
atau menghadapi segala sesuatu dengan pemahaman atau persepsi yang luar biasa baik. Penyanyi yang bagus itu adalah orang yang sepanjang hidupnya itu selalu mendengar atau apa ya, di melatih dirinya atau dilatih untuk mempersepsikan segala sesuatu secara baik. Sebaliknya, kalau suaranya nggak enak didengar, apalagi penuh dengan emosian, ya biasanya sang empunya suara itu punya pengalaman emosional yang bahkan traumatik yang mendalam, yang sayangnya belum tersembuhkan. Larinya kemana? Yang paling jelas ada di dua area. Di area suara sama area bau. Nah, ini satu pemahaman lagi terkait dengan the uniqueness of your voice. Jadi, kalau ada orang yang otoritarian suaranya, itu karena memang dari kecil dia dididik untuk menjadi orang yang cukup berpengaruh. Kenapa dididik seperti itu? Karena bisa jadi orang tuanya, kakeknya, turunannya adalah orang yang memang berpengaruh gitu. Tapi kalau misalnya orang itu miskin di awal, tapi kenapa dia bisa punya authoritarian voice? Rata-rata dia didasari sama keinginan yang kuat dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang berpengaruh. Jadi yang namanya attention dalam diri itu bisa mengubah banyak hal. Salah satunya adalah mengubah suara. Coba Anda niat deh. Ini boleh nih, latihan nih. Anda boleh on cam kayak, boleh off cam, terserah. Tapi nanti di rumah boleh dilatih. Anda niat, saya ingin mempengaruhi orang lain. Terus Anda mulai ngomong. Percaya atau tidak, nanti ketika Anda sudah meniatkan itu, suara Anda akan cenderung banyak penekanan. Tapi kalau orang ketika rapat nih, ah udahlah ikut aja. Suaranya akan cenderung flat, warm voice di situ. Kenapa orang-orang sekarang, anak muda zaman sekarang itu rata-rata lebih banyak menjadi follower? Adalah karena ketika dia ngomong, rata-rata ngomong gini, udahlah terserah lo. Itu gabungan antara warm voice sama lazy voice. Warm voice itu adalah orang yang lebih memilih untuk menjadi support person. Jadi orang yang ada di belakang. Lazy voice, dia mau support tapi nggak terlalu effort. Jadi kenapa orang kemudian zaman sekarang kita bisa tahu dia punya apa ya, kualitas mental yang seperti apa kelihatan dari suaranya, kedengeran dari suaranya. Ini salah satu poin menarik yang bisa kita kulik kalau misalnya kita lanjut versi diskusi nanti di grup. Makanya saya sengaja untuk ngelempar ngelempar celetukan-celetukan ini supaya nanti ketika diskusi di grup diskusinya bisa hidup gitu. Nah, ini kemarin soal uniqueness of your voice, suara mengayun, suara yang dengan penuh jeda, tanpa aturan, prosedural, terus kemudian banyak ae atau sebaliknya penuh tekanan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ketika dia bersuara, dia sedang menunjukkan mood dia saat itu. Saya bersuara seperti ini karena mood saya sedang tinggi, enak, sedang bersemangat. Coba kalau saya moodnya lagi nggak enak, suara saya nggak akan setinggi ini. Nah,
Inilah yang kita bisa pelajari. Lalu bagaimana dengan aroma? Ini masih mengulang lagi, refresh lagi pemahaman yang kemarin. Aroma itu bisa juga mengindikasikan bahwa orang itu cukup apa punya hasrat untuk mendominasi atau justru orang yang relatif mengamati saja. Orang yang relatif mendominasi adalah orang yang aromanya cenderung kuat, menyengat lah. Menyengat itu apa? Batasannya ketika Anda menghirup, Anda seperti kehilangan momen bernapas sepersekian detik. Kalau aroma tersebut menyengatnya nggak enak, biasanya orang itu dalam pergaulannya dia gagal mendominasi. Jadi kalau ada cowok baunya apek, apeknya nggak enak, dia tipikal orang yang emosian, mau mendominasi, tapi dia nggak punya resource untuk mendominasi. Makanya aromanya cenderung baunya menyengat dan nggak enak. Kalau perempuan rata-rata kenapa aromanya bisa menusuk? Karena dia cenderung merupakan orang-orang yang butuh perhatian. Butuh perhatian. Kenapa busuk? Karena rata-rata orang yang bau keringatnya menusuk dan cenderung busuk adalah orang yang dari kecil mungkin punya pengalaman dia tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup. Ada yang tadi di grup nanya soal aroma buah. Aroma buah, walaupun di sini penjelasannya adalah kindness, sebenarnya aroma buah adalah mengindikasikan ada faktor kekanak-kanakan, ada unsur child apa namanya, eh, sisi masa kecilnya, inner childnya yang ingin dia tonjolkan. Rata-rata orang yang memakai aroma buah adalah orang yang ingin manja, bermanja, orang yang ingin mengatakan sesuatu, tapi dia pengen segera direspon perkataannya dan lain sebagainya. Jadi, kenapa orang memilih untuk memakai aroma buah? Rata-rata karena mereka punya sisi kekanakan yang memang harus dieksplor. Buahnya tapi kan macam-macam, Pak D. Buahnya tapi kan macam-macam. Itu bisa mengindikasikan, bisa, tapi tidak di sini. Karena kita hanya terbatasi, kalau sekarang malah saya rapetin. Jadi 2 hari kita belajar. Plus 1 hari besok kita mempelajari tentang ciri unik kaum LGBT dan sexual abuser. Jadi materi kita harus selesai hari ini. Artinya kalau misalnya memang mau mendalami tentang aroma, kenapa orang itu pakai pakaian yang seperti itu, aromanya demikian, itu kita bisa bahas di grup. Tapi kalau misalnya butuh penjelasan yang lebih lanjut, ya berarti levelnya harus dinaikkan di level master practitioner dan trainer. Kenapa? Di level 2 level itu kita akan belajar secara mendalam. Kenapa orang memilih untuk memakai ini? Kenapa dia beraroma ini? Kenapa dia cenderung berpenampilan seperti ini? Sampai wajahnya kenapa begini? Ada konflik apa dan lain sebagainya. Jadi the deep structure of human, unsur terdalam dalam diri manusia yang kebaca lewat wajah itu akan dibahas di level lanjutan. Kalau ini surface structure-nya dari luarnya, orang kelihatannya kalau pakai parfum kayak gini, maksudnya apa ya? Orang yang kalau pakai apa namanya aksesori seperti ini, maksudnya dia apa ya? Orang dengan suara yang seperti ini kategorinya seperti apa? Ini belajarnya di level basic.
Patokannya jelas. Kalau bicara tentang suara lembut keras, semakin lembut berarti dia adalah orang yang rata-rata ya, orang yang pakai parfum aroma lembut, suaranya akan cenderung lembut. Orang yang pakai aromanya kuat itu adalah orang yang cenderungnya kalau bersuara, suaranya kuat, aromanya juga kuat, parfumnya juga kuat. Jadi orang itu ketika mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, mempresentasikan sesuatu, sadar atau tidak, itu dari luar sampai sisi terdalam semuanya sama. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai similarity effect dan juga equality effect. Ada efek persamaan dan efek kemiripan. Dan hari ini salah satu yang kita bahas adalah tentang poin itu secara sederhana. Terus, yang kita mau pelajari hari ini apa? Tentang one step ahead dari yang kemarin. Setelah kita ngelihat orang dari parfumnya, dari penampakannya, dari first impressionnya, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah pemahaman secara sederhana tentang bukan titik-titik ini, karena titik-titik ini adalah titik-titik yang harus Anda pahami, pelajari background story-nya seperti apa, latar belakangnya seperti apa di level lanjut. Kalau di level basic, sesederhana ini ngelihat orang. Nah, 5 hal inilah yang menjadi dasar pemahaman kita. Ketika kita ngelihat orang, apa yang kita harus pelajari? Satu, dia mirip siapa? Yang kedua, dia mirip dengan benda apa? Terus korelasi kemiripan dengan siapa dan mirip dengan benda apa? Semisal dikaitkan dengan teori kepribadian ideal, dia masuk kategori yang mana? Dan latihan-latihan kita adalah untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi, dan mengidentifikasi ini orang termasuk orang yang kategori apa ya? Dan gimana caranya mengatasi problem komunikasi, interaksi, dan kesalahpahaman situasi sama mereka. Gimana biar nggak terjadi salah paham sama mereka. Inilah yang menjadi target pembelajaran kita hari ini. Nah, bicara tentang similarity effect. Ini saya ambil dari apa yang dijelaskan sama eh, pakar ilmu firasat wajah Timur Tengah, Ibnu Ar-Razi, mengatakan bahwa apabila seseorang memiliki bentuk seperti orang marah, pasti dia adalah seorang pemarah. Dan apabila dia memiliki bentuk seperti orang takut, dia adalah seorang penakut. Sesederhana itu tidak. Ini Anda bisa praktekkan langsung. Sekarang Anda boleh ambil cermin nih. Ambil cermin, terus ngaca nih. Kita akan belajar tentang kemiripan. Kata kuncinya soal kemiripan. Ketika orang itu punya wajah mirip, maka secara karakter mereka mirip. Sekali lagi, orang yang punya wajah mirip, maka secara karakter mereka mirip. Ini boleh dicatat. Orang yang punya bentuk fisik
sampai bentuk fisik mirip, itu bukan cuma karakter tapi garis kehidupannya mirip. Bentuk fisik. Jadi kalau muka karakternya dia itu mirip. Tapi kalau bentuk fisiknya dari muka sampai badan-badan gitu mirip, sampai tinggi badannya, kecacatan tubuhnya, keunikan posturnya itu mirip, maka detail peristiwa kehidupannya mirip. Sengaja nggak ada di slide. Biar Anda fokus untuk nyatet, nggak masalah. Jadi minta tolong ya Pak Wahyu, tolong dicatat. Pak Wahyu ini adalah andalan saya kalau soal catat mencatat. Jadi ketika ada orang punya wajah mirip, maka karakternya mirip. Tapi kalau sudah sampai bentuk fisik, maka pola kehidupan mereka mirip. Terus, kalau kemudian zona sakitnya mirip, maka bisa dipastikan permasalahan psikis mereka juga mirip. Orang yang punya kemiripan atau misalnya orang yang zona pencernaannya sering sakit, itu rata-rata yang mengalami itu adalah mereka-mereka yang secara emosional sering kali kalau nggak menafikan permasalahan emosional, ya dia gagal untuk menyelesaikan masalah emosional. Kalau orang itu tanda kutip punya permasalahan di area pernapasan, itu biasanya permasalahan dia untuk kehidupan atau aspek krusial kehidupan dia itu juga bermasalah. Jadi orang yang nafasnya agak berat itu di zona-zona vital seperti keuangan itu biasanya agak bermasalah. Makanya orang yang susah, kayak orang yang kurang duit itu kalau nggak pusing, sesek napas. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari zona vital. Dan inilah yang kemudian harus kita pelajari. Dua area itu aja. Jadi kalau areanya adalah area perut, maka orang yang mengalami permasalahan di area perut itu biasanya selalu bermasalah sama sisi emosional. Kalau di area pernapasan itu adalah orang itu selalu bermasalah tanda kutip, banyak mengalami permasalahan di area krisis, area kritis, area vitalnya kehidupan. Tetapi kan ada orang kaya yang banyak kemudian terserang penyakit jantung. Katanya itu area vital. Berarti dia gagal dong untuk mengelola keuangan. Mungkin dia berhasil, tapi tidak dengan anak keturunannya. Dan pemahaman tentang kemiripan atau similarity effect ini itu udah cukup untuk mengetahui ini orang mirip siapa, maka kita bisa memahami bahwa karakternya dia akan cenderung mirip sama atau sama seperti orang yang dimiripi. Biar Anda punya gambaran deh. Biar Anda punya gambaran. Kenapa anak kembar rata-rata punya kisah percintaan yang hampir sama. Bahkan tipe pasangannya juga sama.
Tapi ada juga anak kembar yang tipe pasangannya bahkan kehidupannya seolah-olah bertolak belakang. Ada yang mau berkomentar biar kita hidup nih diskusinya. Jadi ada anak kembar, ada yang dua orang yang kembar itu punya kehidupan yang sama. Kenapa? Dan kenapa ada anak kembar yang kehidupannya justru bertolak belakang? Boleh, silakan berkomentar. Biar hidup, biar nggak boring. Saya tuh paling nggak suka kalau ngajar diem. Kenapa ada anak kembar yang sekalinya sama, itu sampai pasangannya sama, masalah keuangannya sama, sakitnya sama, semuanya sama. Tapi sekalinya beda, kok beda banget. Kenapa ya? Yang satu kaya banget, yang satu miskin banget. Tuh kalau di kartun tuh Adit Sopo Jarwo tuh. Tuh kan ada si Jarwo kan kembar. Nah, yang satu kaya banget, yang satu miskin banget. Kenapa? Kalau Anda memilih untuk pasif di Zoom, maka saya akan nge-share-nya hanya panduan-panduan prakteknya aja. Jadi diskusinya nanti di grup. Coba, Pak Deh, boleh Bang, mungkin pola pola pikirnya Pak Deh. pola pikir ya. Terus Ya, ada lagi pola pikir, Om Haris. Ada lagi, siapa lagi yang mau berpendapat? Kenapa ada anak kembar yang pola kehidupannya sama banget, tapi ada yang bertolak belakang banget? pola pikir terus perlakuan dari orang tuanya yang membedakan. Tuh, Jadi membentuk ada rasa semacam dia ada yang tertutup, ada yang terbuka seperti itu. Itu ya. aja Pak Deh. Kalau kalau Pak Wahyu karena masalah kecirian atau distintif, betul juga. Tapi pada mikirnya pada berat-berat ya. Padahal jawabannya sederhana. Mikirnya sederhana aja. Pola asuh, pola makan, sama pola pikir. Tiga hal inilah yang kemudian membuat seorang yang benar-benar mirip itu punya latar belakang kehidupan yang relatif berbeda. Makanya kemarin saya bilang bahwa apa cara makan dari diri kita itu juga akan mempengaruhi daleman kita. Kalau cara makan Anda cenderung gerubak-gerubuk, maka bisa dipastikan Anda dalam kehidupan adalah orang gerubak-gerubuk. Anda kalau cara makannya makanya cepet banget, maka Anda dalam melakukan aktivitas cenderungnya satset dasdes lah. Tapi kalau Anda makannya cepet tapi berantakan, biasanya Anda orangnya sembrono. Itu dari pola makan. Pola asuh. Pembedaan pola asuh akan mempengaruhi sampai ke level kehidupan. Ini nggak usah bicara tentang anak kembar, saudara lah. Yang satu diasuh dengan penuh kasih sayang, dicukupi kasih sayangnya, yang satu tidak, atau yang satu dipenuhi kasih sayangnya, yang satu juga dipenuhi kasih sayangnya, tapi kemudian yang satu tetap di-maintain, yang satu dilepas, itu pola kehidupannya akan berbeda. Jadi pola makan, pola asuh, dan pola pikir ya sama seperti Om Haris tadi bilang. Cara orang melihat sesuatu, ketika cara melihatnya berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Dan semakin sering Anda menyimpulkan sesuatu
dengan penuh emosi dan kemudian emosi itu terekam sampai ke level ekspresi, maka apa yang Anda lakukan itu pada akhirnya akan merubah segala hal yang ada di dalam diri Anda, termasuk wajah Anda. Wajahmu itu berubah. Salah satunya karena dirimu selalu berekspresi dengan ekspresi yang sama ketika menghadapi permasalahan yang sama. Jadi kita bisa tahu kalau dari fisionomi orang ini tipikal pemarah sama hal-hal yang seperti apa. Orang ini tipikal orang yang mudah terpancing sama hal-hal yang seperti apa. Cara ngeceknya gimana? Ya dengan ngobrol. Dengan ngobrol terus kemudian dia refleks mengekspresikan responnya, lalu kita cek bagian tubuh mana yang menegang. Biasanya hal itu akan merubah secara keseluruhan, memberikan gambaran secara keseluruhan bahwa orang ini secara emosional dia bermasalah sama ini. Makanya kita kalau misalnya belajar tentang mikro ekspresi ya jelas. Orang selalu bicara tentang mikro ekspresi. Bahkan dari freestyle physiognomy pun kita bisa tahu orang itu bermasalah sama rumah tangganya atau enggak. Itu kita lihat. Biasanya respon emosional itu bekasnya di area sini. Tuh. Soal alasannya kenapa, ini di level lanjutan saya kasih tahunya. Nah, ada yang kemudian, ada orang yang kemudian suka makan daging, nggak suka makan sayur, nggak suka makan nasi gitu. Hasilnya gimana? Kalau dari logikanya Razi sesederhana gini, apa yang Anda makan itulah yang membentuk perilaku Anda ke depan. Apa yang Anda makan itulah yang membentuk perilaku Anda ke depan. Jadi kalau Anda sering makan daging sapi, daging merah, itu rata-rata level emosionalnya Anda itu jauh lebih tinggi daripada orang yang cenderung suka makan daging putih ikan. Ini adalah logika warna. Warna itu juga dipelajari di fisiognomi. Jadi orang yang makan daging itu rata-rata punya kadar emosional yang lebih tinggi daripada orang yang tidak suka makan daging. Bahkan orang yang makan daging merah itu beda level emosionalnya sama orang yang suka makan daging putih. Orang yang suka makan daging ayam sama orang yang makan daging sapi sama kambing, level emosionalnya beda. Ini ilmu baru tentang kemiripan. Semakin merah sebuah daging, itu semakin menghantarkan atau menaikkan level emosional si pemakannya. Makanya kenapa pemakan kambing itu jauh lebih berbahaya daripada pemakan sapi? Karena secara bentuk atau secara warna daging kambing itu lebih merah daripada daging sapi. Ini bicara tentang kemiripan. Pemakan daging kambing rata-rata punya standar emosi yang dia lebih mudah kepancing daripada orang yang suka makan daging sapi. Kenapa? Warna merahnya lebih terasa, lebih kentara. Apalagi makan daging anjing. Anjing itu darahnya itu merah pekat. Makanya orang yang suka makan daging anjing emosionalnya gampang sekali meledak. Berdasarkan apa? Salah satunya dari
asas similarity, kemiripan. Sama-sama merah, sama-sama putih, sama-sama pucat, sama-sama non berwarna. Kita ngelihatnya dari situ. Ini sebenarnya udah levelnya udah naik. Anda emang saya ajak mikir. Lagian nanyanya susah banget sih. Tadinya mau santai sebenarnya di level basic, tapi kalau Anda tanya ya saya ladenin. Sama. Reaksi emosi itu bisa berimbas di wajah yang sebelah mana, dagu ke bawah telinga, ini rahang ke bawah tuh. Emosi itu naik. Areanya di sini. Eh, areanya emosi itu di sini nih. Makanya kalau orang emosi itu yang paling sering adalah disimbolkannya di sini. Dagu sampai atas telinga, pas. Dagu, rahang. Kok dagu toh? Ini loh, ini rahang. Rahang sampai atas telinga, tuh areanya emosi itu. Jadi emosi itu berimbas pada bagian itu, bagian tengah. Terus, habis itu, yang kedua, saya tadi menjelaskan bahwa semakin merah warna daging, maka semakin besar pengaruh atau dampak emosionalnya kepada pemakannya. Kalau kalau berdasarkan asas kemiripan, daging kambing itu warnanya lebih merah daripada daging sapi, maka pemakannya itu lebih cenderung lebih emosional daripada eh, pemakan daging sapi. Pemakan daging sapi itu level emosionalnya jauh lebih tinggi daripada orang yang suka makan daging ikan. Kenapa? Karena ikan dagingnya putih. Semakin berwarna, semakin menyala warnanya, maka kadar emosionalnya semakin besar. Ini bicara tentang similarity effect. Jadi kita ngelihat orang itu cukup dari situ. Supaya apa? Supaya kita bisa punya pemahaman yang simple tapi kena gitu. Bahwa hati-hati memilih makanan. Karena makanan dari warnanya aja kita bisa kepengaruh sampai ke level emosionalnya, sampai level bawah sadarnya kita itu kepengaruh semua. Ada contoh kasus dalam kondisi lapar. Kenapa emosi justru lebih gampang kepancing sampai ada istilah kalau lapar galak kenyang goblok. Apakah ini terkait dengan level stressing? Iya. Usus adalah bagian paling penting yang melatih kepekaan atau yang mempengaruhi kepekaan emosional. Usus itu kayak perempuan sensitif. Makanya ada istilah lapar galak kenyang goblok. Karena apa? Ya demikianlah memperlakukan si perempuan. Bukan berarti saya mengatakan perempuan goblok kalau kenyang. Enggak. Tapi ketika perempuan dipenuhi hak emosionalnya, dia akan cenderung diem. Tapi kalau hak emosionalnya belum terpenuhi,
Dia gitu. Bagaimana dengan pemakan pedas, manis, asin, dan apa namanya kecut? Sementara kalau di level basic kita belajar ini dulu. Nggak usah belajar jauh-jauh lah. Jadi kayak diinget-inget aja. Kita kalau di level basic bicara tentang daging berwarna merah, merah banget, sama putih, sama non apa ya? Ya sama daging berwarna lah. Ya apa makanan yang berwarna, berwarna non merah, non red color. Adakah level tertentu di level stressing yang justru lapar bermanfaat? Iya, tapi saya tidak akan berbicara di sini. Bicara tentang puasa itu adalah bicara tentang kinerja usus. Kinerja usus nantinya di level lanjutan. Kenapa? Karena di level lanjutan kita akan belajar tentang apa-apa saja yang merubah bentuk fisik. Yang artinya bagaimana treatment terhadap usus kita itu di level lanjutan. Kalau di level basic kita hanya mengetahui pemantik dari sisi emosional itu apa. Salah satunya adalah dari sisi makanan. Makanan yang seperti apa? Makanan yang semakin merah maka semakin menunjukkan level emosional. Kalau sayuran gimana? Kalau sayurannya warna merah rata-rata pemakannya adalah juga tanda kutip punya tanda apa ya namanya permasalahan dalam sisi emosional. Tantangannya di situ, tetapi tidak sebesar daging. Pemakan tomat, terus kemudian pemakan tomat, terus kemudian sayur yang berwarna merah, bayam merah dan lain sebagainya, Semangka ya, Bos. semangka dan lain sebagainya, itu adalah orang yang emosionalnya besar. Tapi bedanya sayur sama daging, kalau sayur itu pengalihannya, penggeraknya atau beralihnya adalah di level gerak fisik. Kalau daging itu ngaruhnya ke level emosional. Jadi semakin banyak memakan makanan yang berwarna merah, maka gerak fisik Anda akan semakin bagus. Tetap ada warnanya, sama iya. Bedanya apa kalau sayur sama daging? Daging mempengaruhi emosi, sayur itu mempengaruhi pergerakan. Udah toh, sabar toh. Ini sebenarnya belum saya harus jelasin di level basic. Tapi ini saya pancing terus. Supaya apa? Supaya Anda lanjut belajar. Jangan stop sampai di sini. Ini bicara tentang kemiripan ya. Bagaimana sama kesamaan? Gitu. Nih satu lagi. Kesamaan. Kemarin yang ngikut Zoom gratis bersama Ilsa kan dijelasin tentang itu. Kesamaan sederhana kok. Bahwa kalau Anda melihat orang, Anda susah untuk ngeceknya, maka ingat-ingat lagi aja wajahnya sama kayak apa. Sama kayak apa. Wajah bulat, wajah kotak, dan wajah hati. Itu patokan. Kenapa tiga wajah aja? Karena sebenarnya ada banyak wajah. Cuma banyaknya wajah itu konsep dasarnya adalah di tiga wajah ini. Bulat, kotak, hati. Kalau bulat itu biar Anda ingat gampang. Itu ingat aja benda-benda yang berbentuk bulat. Kalau kotak, ingat-ingat aja benda-benda apapun yang berbentuk kotak. Kalau wajah hati, ingat aja apapun yang apapun yang bentuknya hati, beserta sifat dan kegunaannya. Teori persamaan, equality effect, itu seperti itu. Ingat bendanya mirip atau sama kayak apa,
Ingat sifat dari benda itu, termasuk kegunaan dan kelemahan dari benda itu apa. Tadi saya dipesenin sama Jordi Sidarta, co-developer program Freestyle Physiognomy. Pak De, jangan ribet-ribet dong. Oke, saya sederhanain deh. Kalau di batch sebelumnya kan banyak main. Saya sederhanain. Kalau Anda ngelihat orang, dan ngelihat aja dia tipikal wajahnya apakah termasuk wajah bulat, wajah kotak, atau wajah hati. Dah. Terus untuk menganalisa karakter kepribadiannya, ingat lagi benda-benda yang identik sama wajah. Benda-benda yang identik dengan bentuk bulat, benda-benda yang identik dengan bentuk kotak, benda-benda yang identik sama bentuk hati. Ingat aja. Terus, ini caranya. Pak Wahyu boleh tuh dicatat. Ingat bendanya apa. Terus, ingat kelebihan, kekurangan, kelemahan, sisi paling buruk, sisi paling bagus, sisi poin plus, poin minus dari benda-benda itu apa. Maka itulah yang terjadi pada orang yang memiliki wajah mirip atau sama kayak gitu. Misalnya, wajah bulat. Kalau wajah bulat itu saya ingat bakso. Bakso itu Ngelinding, glinding. Glinding itu artinya dia gampang terombang-ambing. enggak untuk dipengaruhi. Dia gampang disetir atau enggak. Kita main Ya, logika di sini. Bakso tuh glinding. Glinding itu tipikalnya adalah dia gampang disetir atau justru yang nyetir. Rata-rata orang glinding adalah orang yang nggak bisa nyetir. Dia tipikal orang yang disetir. Orang yang nyetir itu orang yang seperti apa? Orang yang wajahnya kotak. Kenapa kotak? Kotak itu identik sama box. Itulah kenapa kalau dalam kendaraan itu yang paling berkuasa itu yang kotak. Tempat duduk supir beserta supirnya. Bukan bukan setirannya, tapi tempat duduk supirnya. Karena kendalinya itu di situ. Makanya kalau Anda punya Kalau Anda punya tim, biar tim itu bisa berjalan yang sempurna dengan sempurna, maka tempatkanlah si wajah kotak sebagai betul. pengendali dari setiap kegiatan. Kenapa? Orang-orang yang berwajah kotak itu adalah orang yang struktural, step by step-nya jelas. Beda sama orang-orang yang berwajah bulat. Bisa jadi orang yang berwajah bulat kalau menghadapi sesuatu, itu step by step-nya lompat. Tata caranya bekerja itu lompat-lompat, nggak sistematis. Beda sama orang-orang yang berwajah kotak. Apalagi sama orang yang berwajah hati. Karena apa? Karena kalau berwajah hati, everything that he do, apa ya, semua hal yang mereka lakukan itu based on their emotion. Mereka itu benar-benar berdasarkan stabil atau tidaknya moodnya mereka. Maka kalau mau membuat tim, di mana tempat orang-orang yang berwajah hati, orang-orang berwajah hati itu selalu ditempatkan sebagai penasehat, orang yang melihat dari luar. Karena orang-orang yang melihat dari luar, rata-rata kalau wajah hati itu, pemiliknya ketika menjadi orang yang ketiga, dia lebih objektif. Beda ketika dia dilibatkan dari dalam, merusak orang. Tapi kalau dia dilihat atau ditempatkan di luar dari sebuah tim, ngeliat aja. Makanya orang-orang yang berwajah hati selalu bagus dalam menasehati. Jadi permainan kata ala orang Jawa utak atik gatuk itu logikanya begitu, bahwa orang yang berwajah hati pun itu akan cenderung pintar menasehati ketika dia ada di zona luar. Beda ketika dia dimasukkan ngerusak tata acaranya.
Makanya kalau misalnya Anda mau membuat tim, lihat tuh wajahnya kayak gimana. Wajah bulat rata-rata adalah orang yang selalu butuh arahan dan masukan. Tipikal orang yang relatif bisa setia ketika emosionalnya kepegang. Nah, kalau misalnya bicara tentang strategi dan lain sebagainya, wajah kotak yang bagus. Lalu bagaimana tentang melihat segala sesuatu secara objektif? Orang berwajah hatilah yang menjadi raja atau ratunya. Karena ketika dia melihat dari luar, apapun yang dia lihat itu cenderung sesuatu yang sifatnya objektif. Gitu. Teorinya gimana gitu kan? Kan selalu bilang, pada teorinya apa? Betul. Pada teorinya gimana? Jadi lahirnya freestyle fisiognomi salah satunya yang membedakan dengan fisiognomi timur ala Chinese dan fisiognomi timur ala Timur Tengah dengan fisiognomi Barat baik Yunani maupun Romawi. Di freestyle fisiognomi yang benar-benar ngambil jalur paling tengah itu saya mengambil teorinya adalah Boyd's teori dari Craig Reynolds, di mana dalam teori Boyd's teori adalah ketika sesuatu berkelompok dengan sesuatu yang sama seperti dirinya, maka sesuatu yang kemudian sama itulah yang pada akhirnya mempengaruhi segala hal. Yang dilakukan sama orang yang kemudian memutuskan untuk berkelompok. Bahasa gampangnya, orang itu akan cenderung mengikuti siapa yang menjadi atau siapa yang dipilih menjadi figur otoritasnya. Kalau dalam Boyd's teori, Craig Reynolds menyamakan peristiwa burung kalibri yang berkelompok, di mana satu burung itu kemudian menjadi inisiator sebuah pergerakan dan yang lain mengikuti. Gampangnya, orang yang punya otoritas tinggi dalam sebuah lingkungan pada akhirnya bukan cuma akan mempengaruhi pola pikir dari orang-orang yang ada di sekitar situ, melainkan juga mempengaruhi wajahnya mereka. Ini makanya nanti habis ini ada slide yang bikin Anda mungkin sensi. Jadi ketika Anda punya otoritas yang tinggi, semakin Anda dipercaya sama orang itu, percayalah, orang yang percaya sama Anda, orang yang manut sama Anda, itu mukanya, bentuk wajah sampai ciri fisiknya itu sama. Ada yang bilang bahwa muka saya lama-lama mirip sama Ustadz Rino Zeldeni. Kenapa? Karena dalam 3 bulan ini saya emang sering merapat sama beliau gitu. Jadi siapa yang ikut, itulah yang kemudian wajahnya juga ikut. Fisiknya juga ikut. Misalnya Om Haris selama 3 bulan belajar sama saya full. Mukanya Om Haris dalam 3 bulan akan mirip 11-12 sama saya. Pak Wahyu belajar 3 bulan sama saya, mukanya akan mirip sama saya. Begitu juga sebaliknya ketika saya ngikut belajar sama Pak Wahyu selama 3 bulan. Itu wajah sampai level dalemannya kita sama.
Inilah yang namanya flocking fenomena. Ketika sebuah kelompok mengikuti satu figur yang dominan, maka kelompok itu luar dalamnya, cirinya sampai sisi emosionalnya akan cenderung sama seperti orang yang mendominasi. Dan inilah yang terjadi pada saat pemilihan presiden kemarin. Dalam pemilihan presiden kemarin ada dua peristiwa kalau dalam ilmu freestyle physiognomy, namanya natural flock dan simulated flock. Natural flock itu apa? Natural flock itu orang yang berubahnya itu karena sebuah kebiasaan. Wis, dia emang ya natural aja, berkomunikasi biasa, terus kemudian nyaman, kemudian ada transduksi, transduksi dari sensasi kan, dari sensasi melanjutkan jadi transduksi, akhirnya sama persepsi, visi misi dan lain sebagainya, semuanya akhirnya sama. Wajahnya bisa pelan-pelan ikut. Dan yang terjadi adalah nih slide ini yang menarik. Dalam kontestasi politik pemilu 2024 selama 1 bulan full sampai 3 bulan kita kalau itu ya di Indonesia tipe wajahnya cuma ada 3 ini. Tipe wajah hati itu adalah tipenya Pak Ganjar Pranowo, tipe wajah kotak yang berpadu sedikit bulat miliknya Pak Prabowo, sama tipe wajah bulat murni milik Pak Anies Baswedan. Jadi kalau pendukungnya Pak Anies itu rata-rata mukanya bulat, beneran bulat. Ini kita jangan ngomongin politik yang lain-lain ya, tapi dari sisi fisiognomi aja, karena menarik sekali. Dan ini hanya berlangsung selama mentok kemarin saya mengamati 3 bulan. Semua orang di Indonesia wajahnya 3 doang. Yang pendukungnya Pak Ganjar entah kenapa itu dagunya lancip banget. Ini kalau di foto Pak Prabowo kan juga sedikit lancip, aslinya kotak. Pak Prabowo itu wajahnya kotak. Dagunya kecil, dagunya pendek, lebih pendek. Kalau Pak Ganjar kan dagunya panjang. Dan pendukungnya Pak Ganjar Pranowo dagunya selama 3 bulan itu rata-rata semua pendukungnya dagunya panjang juga. Pendukungnya Pak Prabowo, Mas Gibran sama, mukanya kotak semua. Gak usah jauh-jauh. Pendukungnya Pak Prabowo yang paling vokal, yang paling vital sampai detik ini siapa? Raffi Ahmad, mukanya sama. Sama siapa? Pak Prabowo sama Mas Gibran. Kotak wajahnya Raffi Ahmad tuh. Terus Panji Pragiwaksono, kan beliau dikenal sebagai pendukung Pak Anies Baswedan garis keras. Mukanya bulat. Pendukungnya Panji, pendukungnya Pak Anies, mukanya semuanya bulat. Kenapa? Karena yang namanya flocking fenomena pada saat pemilu yang kemarin benar-benar terjadi. Di mana figur dominan, which is itu adalah Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar, itu sampai mempengaruhi level sel para pendukungnya secara tidak sadar. Tidak sadar yang benar-benar sadar, which is itu adalah simulated atau natural flock. Natural flock itu adalah sebuah perubahan yang benar-benar tidak disadari, tapi ada yang perubahan itu disadari betul. Dan pengamat politik sebenarnya mengamati peristiwa ini.
Yang waktu itu paling ngeh adalah siapa ya? Transduksi level sel. Iya betul. Nah, betul. Inilah alasan nih. Oh, Bu Husna mainnya level aman ya. Inilah kenapa anak adopsi lama-lama kok mirip orang tua angkatnya ya Pak D. Iya betul. Dan semakin sering tinggal bareng, nah biar aman. Terima kasih Bu Husna. Orang yang sering tinggal bareng sama-sama wanita itu siklus headnya akan lama-lama berdekatan waktunya. Kenapa? Jawaban paling sederhana. Selain transduksi level sel. Ini kan udah penjelasannya udah paling ribet ya. Karena apa yang dimakan sama, intensitas emosinya sama, apa yang dipandang, apa yang disikapi, dan apa yang direspon semuanya sama. Inilah kenapa yang namanya suami istri semakin lama usia pernikahannya, maka tingkat kemiripan antar keduanya semakin banyak. Kenapa? Makanannya sama, hal yang dihadapi sama, tingkat emosional ketika menghadapi sesuatu sama, respon emosionalnya juga sama, cara bertindaknya juga sama. Keren nggak materi saya? Keren nggak? Bagus, bagus, bagus. Semua hal itu salah satunya adalah disebabkan karena teori yang namanya Boyd's Theory. Ketika faktor dominan atau figur dominan sudah mulai mendominasi lingkungannya, maka bukan cuma respon emosional, tapi bahkan sampai bentuk fisik si figur dominan itu juga akan mempengaruhi bentuk fisik orang yang didominasi. Maka ini juga ini saya pernah lihat YouTube-nya. Pada saat masa pemerintahan Hitler di Jerman, semua orang di Jerman mukanya mirip Hitler. Kenapa? Yaitu karena ada yang namanya transduksi level sel. Oh, ya, istilahnya Pak Wahyu, transduksi level sel. Iya, ini saya tadinya mau ngomong itu. Cuma berat gak ya? Ah, bodo amat lah. Transduksi level sel. Tapi yang jelas adalah ada faktor pemiripan dan kemiripan yang kemudian terjadi. Makanya ini saya jadi mikir jahat. Kalau Anda pengen sedikit jahat, itu kurunglah beberapa orang di tempat yang sama. Nggak usah gitu ya, bahasanya kok terlalu ekstrim ya. Orang yang tinggal di asrama, di boarding school, dengan ruangan yang sama, dengan rutinitas yang sama, itu mukanya sama. Makanya orang-orang keluaran pesantren mukanya rata-rata sama. Tadi bahasa saya terlalu frontal. Jadi orang keluaran pesantren, pesantren A, ciri muka sampai ciri fisiknya semuanya sama. Kenapa? Yaitu tadi apa yang dilihat, apa yang direspon, apa yang dimakan, apa yang dibiasakan, dan segala hal yang meliputi tentang pola perilaku, pola kehidupan yang dialami mereka itu sama semua. Semakin banyak persamaan, transduksinya bukan cuma transduksi level fisik luar, outer, tapi sudah level sel. Gitu. Berapa lama proses perubahannya? Minimal 3 bulan, 90 hari. Makanya kan ada teori perubahan perilaku itu 21 hari, ada 40 hari, ada 90 hari. 21 hari itu perubahannya udah mulai kelihatan tapi tipis. 40 hari, kenapa kemudian ada istilah puasa 40 hari 40 malam, itu sudah mencapai level yang menengah. Tapi yang paling paripurna adalah Anda ditempatkan di sebuah lingkungan selama 3 bulan full dengan orang yang sama, maka
Apa yang terjadi pada Anda semua itu sama. Jadi jawabannya adalah 3 bulan. Itu paling ideal. Minimal berapa? 21. Tapi kalau 21 belum kelihatan banget. 40 hari itu kelihatan tapi sebagian. Yang kalau benar-benar kelihatan banget adalah 90 hari. Bagaimana kalau 3 tahun? Kan sekolah tuh di asrama lagi. Keluar dari pesantren mukanya sama ya, Anda jangan heran. Karena apa yang dialami itu sama. Dah, ini ilmu keren nih. Tolong ya, ajak teman-temannya untuk bergabung di kelas kita di batch mendatang. Tolong diajak, itu boleh daftarnya ke saya kalau lewat saya, dari awal belajarnya lewat saya. Kalau Anda kenal dari awal sama Coach Rino, ngomong sama Coach Rino, saya pengen ngajak temen Coach. Saya pengen belajar sama Pak Devo. Oh yuk, ini ilmunya keren. Udah. Simple tapi bisa benar-benar logis. Lo Bu Husna beberapa kali lo ngomong. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Ya tadi, karena apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami, apa yang Anda respon itu pada akhirnya mempengaruhi seluruh elemen yang ada di dalam diri Anda. Makanya saya karena awalnya tidak tahu teori kepribadian ideal, saya langsung lihat. Saya nggak tahu rumusnya kepribadian ideal itu apa gitu kan. Akhirnya saya cuma tahu lah, cuma apa namanya, belajar tentang bahwa rata-rata orang sanguinis itu adalah orang yang hangat, bersahabat, berbelas kasih, responsif, antusias, ramah, banyak bicara, dia tidak disiplin. Orang sanguinis itu tipikalnya masuk muka yang mana? Nah, ini nanti kita akan bedah di grup. Kalau kalau ini nggak pakai buku panduan agak susah. Saya aja masih harus nyontek buku. Makanya saya ketika ditanya, Pak D, kalau kepribadian sanguinis itu mukanya kayak gimana? Saya pasti harus cari contekan dulu. Kenapa? Ya daripada kita ngasih penjelasan tapi kok salah. Tapi yang menarik ini, balik lagi. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang sama, terus pola kehidupan yang sama, sampai apapun yang dimakan itu sama, itu mempengaruhi banyak hal. Kalau istilahnya Pak Wahyu, saya sepakat dengan istilahnya adalah sampai ke level transduksi sel. Transduksi sel, salah satu efek terbesarnya adalah mengubah karakter. Karakter itu apa? Apa yang melekat pada diri. Karakter itu baru dikatakan itu adalah karakter ketika wajahnya yang tadinya nggak kayak gitu kok berubah. Itu berarti sudah mempengaruhi level karakter. Kalau sebuah perbuatan itu masih hanya mempengaruhi level luaran, itu namanya image. Jadi kalau mukanya nggak berubah seperti yang Anda kenal masih kayak gitu gitu. Misalnya kalau dulu Anda kenal orang ini wajahnya bulat, terus karena sebuah kebiasaan eh, tertentu Anda mengatakan bahwa oh dia suka bohong, apakah bohong itu adalah karakternya? Belum tentu. Kecuali ketika kebohongan itu yang dia lakukan berturut-turut sudah sampai mengubah bentuk fisiknya, maka itu sudah menjadi karakternya dia. Jadi karakter itu ngelihatnya dari apa? Ngelihat dari apakah perbuatan itu sudah mempengaruhi perubahan fisiknya atau belum. Kalau sudah mempengaruhi bentuk fisik, maka itu sudah karakter namanya. Sudah mendarah daging katakan. Tapi kalau belum, hanya sekedar sikap, pembawaan dan lain sebagainya, itu harus baru mencapai level image. Image-nya dia yang berubah. Kalau sudah sampai level ke apa muka, ya berarti emang udah karakternya.
Makanya ketika melayani konsultasi, saya selalu ditanyakan kayak gini, ini karakter dia atau enggak sih? Dia suka bohong, dia suka marah. Saya selalu ngelihat wajahnya tegas atau enggak. Orang yang biasanya marah itu rahangnya tegang. Di sininya kenceng, kaku. Terus kalau dia tipikal lemes lah, ngomongnya enteng. Ini bibirnya lebih tipis. Kalau udah dapet atau ada perubahan yang jelas di dua area itu, maka itu udah menjawab, mengubah karakternya. Wajah pembohong sama seperti Pinocchio, kelihatan dari hidungnya. Makanya ada Pinocchio syndrome kan? Dan itu betul. Yes, betul. Persamaan dan perbedaan ini maksudnya bisa masuk ke hadis riwayat Muslim yang disampaikan Coach Lino. Iya. Makanya ilmu itu nyambung. Makanya kalau kita sama-sama mengkaji ilmu pseudo science, nggak udah salah-salahan, nggak usah hebat-hebatan. Karena kita hanya belajar dari sudut pandang yang berbeda aja. Itu. Ini bicara tentang karakter. Apa yang membentuk sebuah karakter? Apa yang dibiasakan dalam sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, kemauan, dan konsep diri. Karakter itu melekat. Makanya kalau sebuah kebohongan sudah melekat, maka bukan cuma sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, kemauan, dan konsep dirinya yang berubah, tapi bentuk fisiknya sudah berubah. Orang bohong atau enggak itu kelihatan dari hidung. Kenapa? Orang bohong itu rata-rata gini. Orang yang suka bohong itu rata-rata kalau habis ngomong kebohongan dia selalu kayak gitu. Hidungnya bermasalah. Makanya selalu bilang orang yang tiba-tiba hidungnya lebih panjang, orang yang tiba-tiba hidungnya lebih panjang daripada sebelumnya berarti dia ada kecenderungan bohong. Berarti kita mengukur hidungnya enggak, lihat aja. Gimana cara ngelihatnya? Bukan di sini. Nah, ini bicara tentang karakter. Lalu ada yang namanya kepribadian. Kepribadian itu adalah sesuatu yang khas tampak, dirasakan, dan kemudian dilihat sama orang. Karena mempengaruhi proses berpikir, proses berasa, dan proses berperilaku. Nah, ketika kita bicara tentang kepribadian, maka yang menjadikan sebuah kepribadian pada akhirnya membentuk atau mengubah yang namanya fisik. Penjelasannya adalah ketika dia membiasakan sebuah perilaku, menjadikan itu bagian dari kepribadiannya, maka yang paling pertama bereaksi adalah selnya. Jadi ketika ada orang bohong, kenapa orang bohong itu selalu megang hidung? Jadi orang yang bohong itu rata-rata gini. Oh, satu, orang bohong itu rata-rata ici. Dua, terus kenapa orang bohong sering kali menggaruk di area-area tertentu? Sebenarnya area-area yang digaruk itulah area yang mana ada pertentangan secara emosional antara apa yang dia lakukan dan apa yang kemudian dia pikirkan dan dirasakan. Gatal itu adalah respon alami ketika seseorang tidak menyepakati atau tidak sinkron antara apa yang dipikirin dan apa yang dilakuin. Gatal adalah salah satu respon alami dalam konsep fight and flight ketika dia harus mendamaikan situasi yang tidak kondusif yang ada di dalam dirinya.
Sekali lagi, bagaimana kemudian sebuah kepribadian bisa mengubah bentuk wajah dan bentuk fisik. Ini semuanya dipengaruhi ya sama yang namanya memori otot. Saya tadi bilang bahwa sebuah perbuatan, kebiasaan, tindakan, dan lain sebagainya pada akhirnya itu akan mengubah seseorang dari level terkecilnya, which is itu sel. Terus kemudian ada katakan ada orang yang mengatakan atau peneliti yang mengatakan bahwa manusia 80% atau 85%-nya terdiri dari air gitu kan. Maka sebenarnya penjelasannya adalah bahwa manusia itu bukan cuma selnya aja yang berubah karena sebuah peristiwa emosional, tapi juga aliran darah, bentuk darah, respon darah, dan lain sebagainya. Ketika respon darahnya berubah, maka pada akhirnya respon tulang, sendi, otot, dan lain sebagainya juga ikut berubah. Makanya orang yang selalu menerima kabar buruk, kondisi fisiknya juga akan buruk. Orang yang selalu menerima hal-hal baik relatif punya fisik yang cenderung lebih baik. Kenapa? Karena memori dia dari level sel, kemudian darah, kemudian otot, kemudian tulang, dan lain sebagainya. Semuanya sinergi ke arah kebaikan. Kenapa orang-orang yang cenderung punya masalah emosional rata-rata punya bau badan yang nggak enak, terus punya bentuk fisik yang juga nggak enak. Bukan ganteng nggak ganteng, cantik nggak cantik, tapi enak atau nggak enak dilihat. Semakin dia nggak enak dilihat, biasanya itu dipengaruhi dari banyaknya hal-hal negatif yang diserap sama selnya. Banyaknya hal-hal negatif yang diserap sama darahnya. Banyaknya hal-hal negatif yang kemudian membentuk ototnya, tulangnya. Yang itu semuanya diperkuat dari atau dengan ekspresi yang konstan yang selalu itu aja yang dia tampilkan ketika menghadapi sesuatu. Jadi udah level selnya berubah, darahnya berubah, semuanya berubah. Tegesin sama ekspresi, emosi, gestur, dan lain sebagainya. Semuanya pada akhirnya berujung pada perubahan. Bukan cuma perubahan dari dalam diri, tapi juga sampai mengubah luaran diri. Makanya orang yang biasanya bohong, tulangnya lembek. Kenapa? Karena ada perubahan besar yang terjadi sama dia yang kemudian dia approve, baik sadar atau tidak. Dan inilah yang kemudian mengubah seluruh elemen yang ada di dalam dirinya. Tuh. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya adalah semuanya adalah ulah tanda kutip. Semuanya adalah hasil dari betapa otot itu ternyata punya memori. Jadi kalau Anda bohong, kalau Anda jujur, semuanya itu yang pertama kali ngerekam itu adalah darah Anda, sel Anda, darah Anda, dan otot Anda. 3 zona organ itulah yang kemudian membuat hadis itu pada akhirnya real. Dalam Islam itu kan ada hadis.
yang mengatakan pada saat hari akhir nanti semua organ tubuh kita dikunci kecuali semua organ tubuh kita akan berbicara kecuali mulut. Kenapa mereka berbicara? Karena pada saat itu muscle memorinya mereka lah yang berbicara. Mulut diam. Dan muscle memory inilah yang kemudian mempengaruhi perubahan fisik dari setiap orang. Ada pertanyaan dari, taruh dulu, Bu Husna. Taruh dulu ya. Ups. Up. Taruh dulu ya. Orang yang bermuka dua, lain hati dan lain mulut, gimana? Itu biasanya ada perubahan atau ada permasalahan yang kemudian mengubah lagi-lagi bentuk selnya sampai bentuk fisiknya dia. Saya pernah menemukan kasus orang sedang bohong yang cenderung diam 1000 bahasa. Kenapa, Coach? Diam 1000 bahasa kan mulutnya. Gimana dengan tangannya? Gimana dengan kakinya? Gimana dengan gerakan khasnya orang bohong? Gerakan khasnya orang bohong itu apa? Satu, Garuk. dua, tiga. Garuk. Semakin banyak bohong biasanya zona yang digaruk sayangnya adalah zona yang sama. Kenapa kok refleks garuk? Salah satunya adalah karena gatal itu merupakan respon dari tubuh ketika apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah mekanisme fight and flight. Tuh. Benar. Saya pernah menemukan, oh ya ini. Jadi kalau bicara tentang orang yang berbohong cenderungnya diam 1000 bahasa, Anda justru ngelihat orang bohong itu bukan dari sini. Yang dilihat dari orang itu ketika menyampaikan sesuatu adalah seberapa sering dia garuk-garuk, seberapa sering dia menyentuh area ini, seberapa sering dia menyentuh area ini, dan seberapa sering dia menyentuh area-area yang eh, menurut ilmu fisiognomi adalah area yang paling banyak menyimpan memori emosional di situ. Jadi yang disentuh, yang digaruk itu adalah area-area emosional. Satu, ini, dua, sama di area tertentu di area torso. Torso itu bagian ini sampai perut. Itu mana yang bagian yang paling sering disentuh atau digaruk. Nah, rata-rata yang digaruk itulah tempat di mana memori emosionalnya banyak disimpan. Gitu. Orang sakit ditungguin orang yang 3 bulan, orang yang maksudnya gimana Pak? Bisa dijelasin? Orang sakit ditungguin orang yang fit 3 bulan bisa sembuh? Bisa, asal orang yang sehat itu jangan ke bawah yang sakit. Nah ini, saya ada pertanyaan kalau bicara tentang orang sakit, lebih duluan mana dipanggil Tuhannya antara orang yang sakit sama orang yang nungguin orang sakit? Rata-rata yang dipanggil Yang duluan adalah orang nungguin, yang nungguin. yang nungguin Pak De. Ya, alasannya rata-rata ngomongnya adalah karena yang nungguin stres. Enggak. Itu salah satu sebab. Yang nungguin kenapa dipanggil duluan? Karena pada saat nungguin orang sakit, itu badannya responsif. Dan cenderungnya ngomongnya ngaco.
empatinya berlebihan, ngomongnya ngaco. Dan kalau di sisi hipnosis sebenarnya nungguin orang sakit adalah momen di mana hipnotik trance-nya orang itu lagi tinggi-tingginya. Jadi apapun yang dia lakukan, bahkan apa yang dia rasakan dan dipikirkan itu menjadi sebuah kenyataan. Orang yang biasanya dipanggil duluan adalah orang yang ketika nungguin dia selalu bilang, ya Allah, sakit, sakitnya kenapa kamu harus sakit sih? Mendingan diganti aja, saya aja yang sakit. Beneran. Karena di ruang kedap itu udaranya kurang. Udara kurang itu apapun yang dikatakan, apapun yang dipikirkan, apapun yang dirasakan itu mengubah keadaan. Bahkan mengubah bentuk fisik walaupun tidak ekstrim ya. Karena kekurangan udara itu bisa menyebabkan salah satunya munculnya reaksi di area usus. Dan ketika usus itu selalu atau sering bereaksi tertentu, maka yang paling keguncang adalah aspek emosional dan psikisnya. Ketika aspek psikisnya terguncang, maka yang terjadi adalah orang itu menjadi hilang kontrol atas dirinya. Dia akhirnya kebawa suasana. Kalau kemudian suasananya menjadi sesuatu yang membuat kesehatannya menurun, ya menurun lah. Orang sakit itu biasanya akan cenderung cepat sehat, tapi gentian orang yang jagain dia itu cepat lewat. Karena apa? Orang yang jagain itu rata-rata nggak waspada. Dan kalau Anda tahu itu yang fisiknya berubah ketika nungguin ada orang sakit yang fisiknya drastis berubah, itu bukan orang yang sakit, tapi orang yang nunggu. Orang yang nungguin orang sakit sehari sekalipun, cuma sehari, itu kelihatan keluar dari rumah sakit, yang sakit seger, yang nungguin kelihatan tua. Karena ada perubahan sel. Perubahan selnya disebabkan karena apa? Karena intensitas emosional. Intensitas emosional pada akhirnya merubah selnya, merubah eh, level darahnya, ototnya, tulangnya, dan lain sebagainya. Akhirnya mengubah bentuk fisiknya. Kalau nggak cepet-cepet menetralisir, ya bisa jadi yang sakit tadi awalnya adalah sakit gitu. Dia sembuh, dia yang nungguin. Selang beberapa hari kemudian, dia akan jauh lebih parah sakitnya. Makanya yang penting ketika habis nungguin orang sakit itu tahu apa? Grounding. Grounding itu minimal adalah bebersih, mandi, atau mencari suasana baru. Break state. Dan ini ada kaitannya sama memori sel. Pade bukan hanya yang sering bersama dan cocok secara emosi. Kenapa orang yang bermusuhan lama-lama menjadi mirip? Kenapa orang yang bermusuhan relatif mirip? Jawabannya adalah karena dia memikirkan hal yang sama seperti orang yang dimusuhinya. Itulah kenapa orang Jawa mengatakan, nek kowe sering-sering geting, kowe bakalan nyanding. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan bahkan refleks ya. Sekarang Bu Husna boleh angkat tangan deh. Boleh angkat tangan. Anda boleh nyalain kamera. Anda terserah lah. Pokoknya ngelihat wajahnya sendiri. Angkat tangan deh. Angkat tangan aja. Sesederhana itu. Ini saya mau menjelaskan tentang efek yang terjadi. Kenapa orang bermusuhan rata-rata kok punya wajah mirip. Silakan angkat tangan, Anda nyalain kameranya, Anda angkat tangan. Kameranya nggak bisa Nggak bisa. dinyalakan. Anda ngelihat saya deh. Apa yang ketika saya mengangkat tangan? Saya mengangkat tangan kanan, apa yang Anda lihat? Yang terangkat atau yang terlihat oleh Anda adalah saya lagi ngangkat tangan kanan. enggak, Tangan kiri.
tangan kiri. Tangan kiri dan kanan itu kalau dalam kaidah permusuhan ya kayak orang bermusuhan bertolak belakang. Tapi kenapa gerakannya mirip? Ya karena apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang difokuskan sama. Semakin banyak kesamaan di situ, maka itu akan menjadikan proses kemiripannya, proses miripisasinya besar. Berarti ini titik fokusnya bukan hanya secara emosional cocok, tetapi juga ketika bermusuhan kan lama-lama mirip itu, berarti lebih ke memori yang ditangkap sel kita gitu ya, Pak. Betul sekali. Lebih ke situ. Artinya sel kita itu juga nggak bisa membedakan, oh ini cocok ini ataupun nggak cocok gitu kan, udah telan mentah-mentah kan, artinya di Betul copy paste sekali. gitu ya, langsung diserap gitu ya. Betul sekali. Maka hati-hatilah untuk mensikapi segala informasi, apalagi kalau informasinya Anda telan mentah-mentah, karena itu akan mempengaruhi kinerja sel Anda. Gitu. Oke, asik? Asik. Untuk muka berbentuk hati, apakah termasuk tipikal orang yang mencari muka? Iya, betul. Kenapa? Karena orang yang berwajah hati rata-rata adalah orang yang pintar main hati. Jadi ingat pas Rizky Bilar ngomong, kalau ngomong dia lagi ngomong suka usap-usap hidung. Iya, dia lagi menutupi sesuatu. Bu Husna, misalnya, Bu Husna, orang Jawa kalau hamil dilarang batin seseorang secara tidak baik, nanti anaknya mirip dan kebanyakan kejadiannya mirip sama orang yang dibatini. Iya, karena orang yang batin itu hamil itu areanya di mana sih? Di sini toh. Area kehamilan itu kan di sini toh. Di otak ketiga toh, otak perut kan. Maka apa yang Anda batinkan itu biasanya akan kejadian gitu. Makanya jangan suka batin yang jelek-jelek, maka nanti akan terjadi sesuatu yang jelek sama diri Anda gitu. Kenapa nggak boleh batin orang hamil? Karena area yang sedang aktif-aktifnya ketika hamil adalah otak ketiga, otak usus. Makanya orang hamil, maaf ya, maaf, bahasa saya kasar. Bahasa saya kasar. Orang hamil itu rata-rata sensitif tolol gitu. Bahasa bahasa kok Pade ngatain orang hamil tolol? Bukan. Rata-rata orang hamil itu kemampuan berpikirnya berkurang. Kenapa? Keserap ke sini loh. Nah, otaknya tuh pindah ke sini. Kalau laki-laki pindahnya ke sini. Kalau lagi emosi. Kenapa? Karena hasratnya lagi tinggi. Tapi kalau perempuan, kalau lagi hamil, otaknya nggak ada di sini. Nggak ada. Tapi rata-rata pindahnya ke sini. Makanya orang hamil rata-rata, bahasa saya ya, bahasa saya. Jangan dianggap nanti diomongin. Ya terserah sih kalau Anda mau memfitnah dengan candaan. Apa dibilang orang hamil itu tolol. Ya emang benar. Karena otaknya orang hamil itu rata-rata nanti pindahnya ke perut, di area pencernaan. Rahim itu kan di areanya area perut sampai ke atas organ kewanitaan kan gitu. Dah. Standar pembedaan muka bisa diberi penjelasan Pak Dia, apakah bisa dilihat dari jidat rahangan? Bisa, tapi bukan di level ini. Udah gampang. Di level lanjutan. Kalau ini udah pengantar, ibaratnya ilmu basic freestyle physiognomy level basic itu pengantarnya. Kita belajar detailnya selama 5 hari di level practitioner, master practitioner, 4 hari sampai 5 hari di master practitioner dan 4 sampai 5 hari di level trainer. Itu karena kita selama 4 hari sampai 5 hari per levelnya di level master prac sama level trainer itu ngebedah sedetail-detailnya tentang apa yang Om Haris lakukan dan tanyakan.
Gitu. Kalau di sini kita diskusinya ya sebatas ini aja, jangan nanya yang detail-detail. Belum waktunya, nanti muntah sendiri, bingung. Tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kan cuma soal ujiannya. Nah, satu materi lagi, bahwa ini juga sekalian kesimpulan. Ketika Anda menghadapi sesuatu, maka perhatikan cara makan Anda, apa yang Anda makan, dan apapun yang Anda lakukan. Karena apapun yang Anda lakukan, apa yang Anda makan, dan apa yang Anda rasakan sebenarnya akan mempengaruhi kehidupan Anda secara keseluruhan. Bahkan pengaruhnya sampai ke level perubahan bentuk fisik dan wajah. Mengubah secara paksaan zona wajah Anda pun akan berefek ke level dalaman Anda. Makanya operasi plastik yang benar-benar tidak diperlukan karena sebuah peristiwa darurat, maka efek yang paling jelas adalah itu akan mempengaruhi level dalaman Anda. Kepribadian Anda berubah. Itu. Karena itu ada ungkapan bahwa Nabi, kalau dalam Islam, Nabi melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambungkan. Itu kan berarti kan gambar alis. Terus kemudian Nabi apa namanya, melaknat orang yang apa ya istilahnya ya. Pokoknya itu berbicara tentang operasi plastik lah, tidak boleh lah. Oh, terus satu lagi, Nabi melaknat orang yang seorang laki-laki yang memirip-miripkan diri dengan perempuan dan perempuan yang memirip-miripkan diri dengan laki-laki yang saat ini istilahnya transgender. Kenapa? Karena ketika Anda melakukan itu sebenarnya secara tampilan luar itu dalemannya Anda ikut gitu. Jadi kalau Anda iseng pakai pakaian-pakaian perempuan, itu sisi kewanitaan Anda. Kalau Anda laki-laki pakai pakaian perempuan, secara ajaib, bahasa saya, secara ajaib itu akan muncul walaupun sebentar. Sebentar durasinya kapan ya? Sampai Anda melepaskan pakaian-pakaian itu, pakaian yang tidak sesuai dengan kodrat Anda. Maka batasan Anda mengubah bentuk fisik itu adalah apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan sama agama. Di luar itu, maka itu sampai akan mengubah level kepribadian Anda. Di level paling dalam. Gitu. Nah, ini besok kita bicara tentang bonusnya, menganalisa karakter kepribadian dan keunikan gay dan lesbian. Ini materi bonus, kita belajarnya sudah selesai sampai hari ini. Materi bonusnya tapi cukup menarik karena saat ini kita berhadapan sama sebuah era di mana kita banyak dikelilingi sama orang-orang yang berkategorikan kaum pelangi gitu. Nah, ini info aja. Info aja bahwa kalau emang mau lanjut nanti boleh hubungin saya atau Coach Rino untuk belajar di level lanjutan Crystal Physiognomy. Kalau Anda mau belajar mengenal karakter kepribadian sampai keunikan diri Anda yang paling dalam, ikutin Zoominar saya nanti tanggal 14. Harganya 99.000. Dah, untuk doang yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Ada pertanyaan sejauh ini? Bagaimana jika banyak orang merubah bentuk wajah untuk memunculkan kepedean? Kepedeannya nggak dapat, tapi kepribadiannya, personalitinya itulah yang kemudian berubah, Pak. Personality mereka itulah yang kemudian berubah. Ketika kemudian yang apa ya, yang terjadi sama diri mereka itu pada dasarnya ketika mengubah wajah itu karena
dari awal mereka tidak percaya diri, akhirnya menjadi tidak percaya sama penciptanya sendiri gitu. Efek yang paling jelas adalah kepribadian mereka akan berubah, tapi kemudian apa namanya, wajah mereka berubah, tapi personalitinya akan mengalami downgrade. Makanya rata-rata orang yang habis operasi plastik, kepercayaan dirinya memang naik, tapi sementara. Kenapa? Karena biasanya ketika melakukan operasi plastik itu ada bagian dalam diri dia, which is itu unsurnya adalah unsur sel yang otomatis akan menolak keras gitu. Ibaratnya kalau kalau bahasa sederhananya adalah eh, operasi plastik itu kayak sebuah momen di mana apa namanya ya, sebuah momen di mana pada saat operasi plastik terjadi yang kemudian berdampak sama sel adalah si sel itu dipaksa untuk menerima unsur baru yang tidak dikenali sama sel tersebut. Makanya setelah operasi plastik rata-rata dampak yang paling instannya adalah muncul gatal di area bekas operasi plastik. Kalau operasinya berdasarkan natural kedaruratan, gatalnya memang masih bisa ditolerir. Tapi kalau gatalnya apa namanya, operasinya bukan karena peristiwa kedaruratan, yang terjadi adalah gatalnya ini merupakan sebuah peristiwa yang nggak bisa ditahan, yang justru akan menjadi ketidaknyamanan, ujung-ujungnya adalah lahirnya penyakit. Makanya ending dari setiap operasi plastik yang tidak diaksep sama bagian dirinya atau level selnya adalah lahirnya kanker. Kenapa banyak orang setelah operasi plastik ujung kehidupannya adalah selalu berkutat sama kanker? Karena sebenarnya dari awal peristiwa pengoperasi plastikan dirinya, level sel dalam dirinya itu sudah menolak dengan memberikan radar apa? Berupa rasa gatal. Jadi niatnya mau pede tapi endingnya jadi penyakit. Ada contohnya banyak. Artis tuh banyak. Temen saya juga banyak yang justru ketika habis operasi plastik, permasalahan yang paling sering diadukan ke saya adalah, kok badan saya sering gatel-gatel ya di area yang dioperasi plastik. Jawaban sederhananya, alasan sederhananya, karena dia memasukkan unsur baru yang perlu adaptasi di situ. Tapi adaptasi sekeras apapun ketika level selnya menolak, maka yang terjadi bukannya diterima, tapi membuat si badan ini membentuk sebuah sistem perlindungan bernama cancer system. Dan inilah yang kemudian memunculkan kanker itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Om Aris? Sudah cukup jelas? Iya. Kalau Anda mau ikut lanjut di level Master Practitioner, kita akan ngebahas secara detail gimana sih dan kenapa sih munculnya kanker-kanker dan lain sebagainya. Kita akan bahas di level lanjut. Kalau di level basic sebenarnya adalah kita cukup tahu. Jadi bedanya level basic, Master Practitioner sama level trainer adalah kalau basic itu cukup tahu. Kalau di level Master Practitioner Anda paham. Terus di level trainer Anda bisa mengaplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itu tujuannya. Untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, mau Anda bagikan sama orang, mau Anda keep sendiri, ya terserah, monggo. Tapi jaminan saya adalah kalau Anda sudah menjadi trainer, saya akan mendampingi Anda untuk menyebarkan ilmu ini
ke siapapun. Jadi Anda boleh curhat apapun, bebas terkait dengan pengaplikasian ilmu freestyle physiognomy ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di level selanjutnya atau di babak bonus besok. Karena ada beberapa orang yang sudah mengatakan saya di hari ketiga izin ya, nggak apa-apa. Kita sampai jumpa lagi di hari esok. Kita mempelajari tentang detail ciri unik orang-orang dengan kepribadian unik, LGBT dan lain sebagainya. Kalau mau lanjut ya silakan japri saya. Nanti kita akan berdiskusi gimana enaknya supaya Anda bisa belajar ilmu freestyle physiognomy ini sampai tuntas. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, sukses untuk kita semua. Sehat, sehat, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.